Salam kemenangan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Kendita Hendung dalam program acara Suara Kemenangan. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Toraget, Langowan, tepatnya berada di Danau Ranoleo. Alam ciptaan Tuhan yang luar biasa mengagumkan, membuat saya juga terpesona dengan keadaan yang ada di sini. Tapi satu hal yang pasti, kita patut mensyukuri bahwa apa yang Tuhan ciptakan sungguh baik adanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan buat kita dalam program Suara Kemenangan, perihal bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki satu sikap yang tahan uji. Apa itu tahan uji? Tahan uji adalah kemampuan untuk bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan dari cobaan. Bertahan dari apa? Bertahan dari godaan. Bertahan dari apa? Bertahan dari setiap tekanan dan sebagainya. Hal inilah yang diminta Tuhan buat saya dan buat saudara untuk kita memiliki satu sikap yang benar-benar harus ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana contoh firman Tuhan bagi kita dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Di situ kita tahu bahwa ada 3 tokoh yang sangat luar biasa yang memiliki satu sikap hidup yang tahan dalam setiap hal yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Siapa mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan tantangan, sekalipun mereka diperhadapkan dengan godaan, sekalipun mereka diperhadapkan dengan ujian yang berat, tetapi sikap mereka kepada Tuhan tidak berubah. Dan inilah yang dicari oleh Tuhan bagi kita di akhir zaman ini. Haleluya. Di mana Tuhan menghendaki setiap orang percaya kepada Tuhan memiliki sikap yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak berubah. Mereka tetap di dalam Tuhan. Sekalipun harus diperhadapkan dengan tekanan, harus diperhadapkan dengan kematian, tetapi mereka tetap tahan dari segala hal yang diperhadapkan bagi mereka. Apa sih rahasianya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat mereka bisa memiliki satu sikap tahan uji di dalam Tuhan? Ada 3 poin penting bagi kita hari ini buat kita pelajari bersama. Kok bisa Sadrak, Mesak seperti ini? Resepnya apa? Caranya apa? Firman Tuhan yang memberi jawaban buat kita. Yang pertama, yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki sikap tahan uji di dalam Tuhan, di dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, dan raja menetapkan bagi mereka pelebur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Perhatikan ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu
supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang pertama yang membuat ketiga orang muda Ibrani yang ada di Babel ini mengalami sikap yang tahan uji dari segala hal, termasuk di dalamnya Daniel, sahabatnya. Alkitab berkata bahwa mereka memiliki satu komitmen yang kuat untuk mempertahankan hidup di dalam kebenaran Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sikap hidup yang pertama adalah komitmen. Komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Komitmen yang teguh di dalam mempertahankan kebenaran. Alkitab katakan mereka ditawarkan untuk menikmati apa yang dimakan oleh raja, apa yang diminum oleh raja. Tapi kata firman Tuhan, Daniel dan ketiga sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka tidak mau untuk makan dan minum apa yang ditawarkan oleh raja. Haleluya. Ini yang penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dunia menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Dunia coba menawarkan sesuatu yang manis, yang enak buat kita. Dunia coba menawarkan sesuatu yang indah bagi kita. Tetapi tahukah kita bahwa sesuatu yang ditawarkan oleh dunia sifatnya temporer dan itu hanya menyenangkan daging kita. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan buat kita adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Alkitab berkata bahwa Daniel dan sahabat-sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berkomitmen dengan Tuhan. Mereka tetap mempertahankan hidup mereka di dalam kebenaran. Mereka tidak menajiskan hidup mereka dengan hal-hal dunia yang mencemarkan, yang dapat membuat mereka menjadi orang-orang yang dapat binasa. Tetapi satu hal yang luar biasa, komitmen ini penting buat kita. Ketika kita orang percaya, anak-anak Tuhan, siapapun kita, ketika kita memiliki komitmen ini dalam hidup kita, maka saya percaya kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa bertahan dalam tekanan, bisa bertahan dalam godaan, bisa bertahan dalam setiap cobaan yang datang, maka saya percaya kita pun akan mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kita mampu dan sanggup untuk bertahan. Komitmen perlu ada dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan jelas di sana. Ayat 16, ayat 17, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata bahwa ketiga orang muda ini, mereka tidak mau untuk menyembah apa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun mereka tahu bahwa konsekuensi mereka harus dihukum mati. Konsekuensi mereka harus mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa mereka boleh melewati semua hal. Karena apa, saudara? Ketaatan yang tanpa syarat. Haleluya, puji Tuhan. Ketaatan yang tanpa syarat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini perlu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun nyawa taruhan mereka, sekalipun nyawa menjadi taruhan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka melawan titah raja, maka firman Tuhan berkata, mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Sekalipun dibakar tidak mati. Tapi puji Tuhan, karena apa? Ketaatan yang tanpa syarat. Yang ketiga, yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka bisa tahan uji dalam segala hal. Dan sudah teruji kualitas mereka di dalam iman percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka sampai bisa bertahan? Yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena mereka disertai oleh Tuhan.
disertai oleh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa melangkah. Musa sebagai seorang pemimpin umat Israel. Kata firman Tuhan, Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami melangkah, jangan suruh kami pergi, kalau engkau tidak menyertai. Sebab Musa tahu, di depan yang akan mereka hadapi, itu bukan kebaikan. Di depan yang akan mereka hadapi bukan hal-hal yang mudah, yang gampang, yang biasa, tapi hal-hal yang ada di depan mereka, hal-hal yang membahayakan. Tetapi Musa berkata, kalau Tuhan yang menyertai, kami akan melangkah. Maka jadilah bagian hidup kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup ini. 2022 biar kita ada dalam penyertaan Tuhan. Biar kita tetap ada di dalam penyertaan Allah. Selama kita ada dalam penyertaan Allah, maka perlindungan Allah sempurna dalam hidup ini. Saya berdoa buat kita semua yang ada, biar selama tahun 2022 ini kita alami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tolong 2021, maka 2022 hal yang sama Allah akan buat lakukan dalam hidup kita. Penyertaannya tidak pernah berubah. Sebab yang kita layani Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengalami bayang-bayang pertukaran, yang tidak pernah mengalami bayang-bayang perubahan. Dan itu yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu pula yang dialami oleh saya dan saudara yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan buat kita yang ada. Saya percaya kita semua yang ada, yang menyaksikan program acara Suara Kemenangan, diberkati oleh Tuhan. God bless you. Haleluya. Puji Tuhan.